warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. مدد يا سيدي يا رسول الله، مدد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدد يا مشايخنا في طريقة الصفوية العالية، مدد يا مولانا الشيخ الإسلامي، مدد يا مولانا الشيخ محمد، مدد يا مولانا الشيخ سيد محمد عادل الغباني، مدد طريقة الصفوية الجميلة. اللهم نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. رب زدني علما وارزقني فهما. آمين آمين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والارتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجهه ومرضاته وثوابه وقربه. نويت على مناه الصلاة الصالح. نويت على مناه الرسول. نويت على مناه كل مشايخنا رحمه الله تعالى ما أخذته من سائر النيات الصالحة بحب من أنزلت عليه سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. خصوصا إلى آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا، ونخص خصوصا إلى إخواننا في طريقة النقشبندية العلي زاوية المحبين. اللهم اصلنا في زمرته في الآخرة في جنات النعيم عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Di antara kegiatan di Zawiyah dalam bulan suci ini kita mengadakan program kajian selama bulan suci Ramadan dan menghentikan kajian-kajian yang biasanya dilakukan. Ya, jadi tawakuf dulu, kita berhenti dulu, kita berganti ke program Ramadan. Di antara itu ngaji beberapa fan keilmuan. Yang pertama ilmu kalam dengan menggunakan kitab Iswatul Anbiya yang insya Allah malam ini akan kita mulai. Lalu yang kedua kita membahas mengkaji juga di antara program yang dikaji di antara apa yang di antara dikaji di program Ramadan di Zawiyah kita ini adalah fan fikih, terutama yang berkaitan dengan tema kitab usiam ya. Kita menggunakan kitab Kifayatul Akhyar, syarah dari takrib matan takrib Syekh Bisujar. Selain itu juga kita mengkaji risalah Adab Thariqatin Naqsyabandiyyatil Aliyah, di mana bagi salik Muhammadiyah Thariqatin Naqsyabandiyyatil Aliyah itu setidaknya wajib mempelajari ya dasar-dasar dari thariqah kita, terutama yang berkaitan dengan makomat-makomat yang ada di dalam Thariqah Naqsyabandiyah Aliyah seperti Husnudam, Safar dan Waton dan lain-lain, di mana itu merupakan ciri khas metode yang ada di dalam thariqah kita tercinta ini. Ya. Sebenarnya ya makomat-makomat itu terisi selalu diberikan oleh mursyid kita Maulana Syekh Adil Ar-Rabbani melalui suhbah-suhbahnya yang biasanya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, dengan keadaan-keadaan kita, dengan keadaan global maupun lokal. Dan beliau secara tidak langsung ini mengajarkan kita mengenai makomat-makomat ini. Cuma kita kemungkinan tidak sadar dengan apa yang beliau jelaskan. Karena apa? Karena pemahaman kita
mengenai Thariqah Naqsyabandiyah itu sendiri tidak tahu atau tidak atau kurang paham lah, karena lepasnya kita dari literatur-literatur yang berkaitan dengan Thariqah Naqsyabandiyah. Di samping kita ngaji Thariqah ada risalah adab Thariqah Naqsyabandiyah, kita juga mempelajari Mustalahatus Syafi'iyah. Karena Mustalahatus Syafi'iyah ini sangat berguna sekali bagi talib Syafi'iyah yang mau menuju Minhajut Talibin. Tanpa mengetahui Mustalahatus Syafi'iyah sulit, sangat sulit bagi talib Syafi'iyah untuk memahami berbagai macam qaul yang ada di dalam mazhab ini. Ya. Insya Allah malam ini kita akan mulai dengan kajian Ismatul Anbiya. Kitab Ismatul Anbiya ini sendiri adalah suatu kitab bergenre kalam yang membahas mengenai satu tema penting, di mana berkaitan dengan kenabian, nubuwah. Jadi sebenarnya kalau di dalam ilmu akidah itu setidaknya pembahasannya itu terbagi menjadi beberapa. Yang paling penting itu adalah bab ilahiyah, lalu yang kedua bab nubuwah, yang ketiga bab samiyah. Pada kesempatan bulan suci ini kita akan lebih spesifik mempelajari nubuwah dari aspek keterjagaannya para nabi, ismahnya para nabi, sehingga dengan kita mempelajari formulasi ismah ini, kita terhindar dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Kita terhindar dari penisbatan-penisbatan yang tidak pantas disematkan kepada para nabi. Seperti yang terjadi di banyak firqah-firqah di luar ahli sunnah wal jamaah. Ya. Kitab Ismatul Anbiya yang kita kaji sendiri, ini merupakan karya dari seorang ulama besar, kebanggaan agama kita, tokoh yang menguasai berbagai macam bidang keilmuan. Beliau adalah Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nama aslinya itu Abu Abdillah Muhammad bin Umar At-Taimi Ar-Razi. Ar-Razi itu mengarah pada tempat lahiran beliau. Ya. Beliau lahir di Roy, suatu daerah yang ada sekarang di negara Iran. Beliau lahir tidak salah tahun 544 Hijriah dan meninggal di tahun 606 Hijriah. Beliau setidaknya menjadi pengganti setelah umat Islam kehilangan sosok besar, yaitu Imam Al-Ghazali. Ya. Dan pemikiran-pemikiran itu Fakhruddin Ar-Razi ini sendiri banyak terpengaruh dari Al-Imam Al-Ghazali, karena selain menguasai di bidang yang sama, setidaknya Imam Fakhruddin ini menguasai dari bidang ilmu kalam. Beliau juga menguasai falsafah Islam, juga menguasai falsafah Yunani, juga menguasai ilmu astrologi, perbintangan, astronomi ya? Astronomi atau astrologi. Juga beliau ini salah satu di antara pengkritik metafisikanya Ibnu Sina. Ya. Awal kali rihlah ilmiah beliau sebenarnya dididik langsung oleh ayahnya. Ayahnya ini seorang ulama besar di dalam mazhab Syafi'iyah, yaitu Diyauddin Umar At-Taimi, salah seorang pembesar dalam mazhab Syafi'i yang ada di negara Iran pada waktu itu. Dari ayahnya ini, Imam Fakhruddin Ar-Razi mempelajari dasar-dasar keilmuan Islam, termasuk diantaranya teologi Asy'ariyah, juga fikih mazhab Syafi'iyah. Lalu setelah itu Imam Fakhruddin Ar-Razi memulai pengembaraan keilmuannya di antara guru-guru yang banyak mempengaruhi pemikiran beliau dari sisi falsafah. Itu
ada seorang filsuf besar ya, namanya Majduddin Al-Jili. Nah, seorang yang banyak mempengaruhi pemikirannya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Di antara kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi itu sendiri yang paling besar, yang paling terkenal gitu ya, yang biasanya kita kaji setelah ngaji tafsir Jalalain ialah Mafatihul Ghaib atau terkenal dengan kitab Tafsirul Kabir, merupakan salah satu makhluk fokus beliau yang berkaitan dengan tafsir Quran, di mana identik sekali, syarat sekali dengan pembahasan-pembahasan kalam. Lalu selain itu beliau mempunyai kitab Mathalibul Aliyah, ini banyak berisi tentang metafisika. Lalu juga beliau menulis Mabahithul Masyriqiyah, juga menulis lagi dalam bidang usul itu Al-Arba'in fi Usuliddin, masuk karya penting beliau. Nah, di antara kitab-kitab itu, kitab-kitab yang beliau tulis, ada kitab yang berkaitan dengan pembahasan kalam atau akidah secara spesifik berkaitan dengan nubuah, yaitu berkaitan dengan kemaksuman para nabi. Ini merupakan salah satu pembelaan beliau, salah satu wujud bakti beliau terhadap para nabi. Beliau memberikan hujah atas tuduhan-tuduhan yang banyak dilemparkan kepada para nabi yang berkaitan dengan kemaksuman beliau, terutama tuduhan-tuduhan atau pendapat-pendapat kaum Hasyawiyah yang banyak menyematkan sifat-sifat jasmani pada sifat-sifat jasmani pada Allah, di mana salah satu implikasi dari pemikiran Hasyawiyah itu sendiri adalah salah satu pendapat dari Hasyawiyah itu sendiri adalah mereka menyangka bahwa ada secara tidak langsung, meskipun mereka ini tidak mengatakan bahwa Nabi itu kufur, tetapi ada sebagian kelompok di antara mereka itu yang mengatakan bahwa ya bisa terjadi kekufuran pada diri seorang Nabi jika itu terjadi sebelum masa kenabian. Ya. Itu ada salah satunya. Nah, implikasi itu sendiri mengenai kekafiran yang bisa dialami oleh para nabi itu muncul dari pemahaman kaum Hasyawiyah ini yang menganggap pelaku dosa besar itu sama dengan mendapatkan gelar atau status kekafiran. Jadi bagi kaum Hasyawiyah, seorang yang melakukan dosa sebesar sama saja dia keluar dari agama Islam, atau dia kufur, karena dia memegang satu dalil, barang siapa yang tidak mengikuti maka dia kafir. Nah, ini jika dikaitkan implikasinya dengan salah satu pendapat yang ada di dalam kaum Hasyawiyin itu sendiri yang mengatakan bahwa Nabi bisa jadi melakukan dosa besar sebelum dia diangkat menjadi seorang Nabi. Itu berarti setidaknya salah satu implikasi dari pemikiran itu pernah terjadi seorang kafir itu kemudian menjadi Nabi. Nah, ini diantara yang nantinya akan dibantah oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Pada mula kitab ini beliau menjelaskan mengenai apa sih perbedaan pendapat di antara firqah Islamiyah berkaitan dengan kemaksuman para nabi itu. Lalu beliau membahas secara spesifik berkaitan dengan pribadi atau person seorang nabi, mulai dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad, yang nanti banyak sebenarnya hal-hal yang berkaitan dengan kemaksuman para nabi. Jika kita, kayak contohnya salah satu kasus yang terjadi itu di dalam kisahnya Nabi Adam di mana beliau memakan buah khuldi itu sendiri. Nah, perilaku beliau yang kebanyakan orang mengira itu merupakan salah satu penentangan beliau, penentangan Nabi Adam terhadap perintah Allah. Ya. Kan banyak. Umum itu, masyarakat awam itu menyangka bahwa Nabi Adam itu melanggar. Nek melanggar berarti implikasinya melakukan dosa. Bisa jadi dosa itu besar, bisa jadi dosa itu kecil, ya kan. Nah, kalau misalkan
perilaku Nabi Adam itu disebut sebagai suatu perilaku dosa besar, maka secara tidak langsung jika kita menggunakan pendapat-pendapat dari kalangan Hasyawin itu sendiri, maka jatuhlah status kafir pada Nabi Adam. Nah, ini diantara yang nanti akan disanggah oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi pembahasan kita kali ini selama bulan puasa, bulan Ramadan yang berkaitan dengan ilmu kalam, ilmu akidah, itu pembahasan yang berkaitan dengan kenabian, terkhusus pada sifat-sifat atau kemaksuman para nabi, dan dilihat dari aspek atau pendapat-pendapatnya ulama Asy'ariyah, terutama pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi itu sendiri. Sebenarnya kemaksuman para nabi, jika kita mempelajari dari kitab-kitab akidah yang berkaitan dengan buah itu ya, sebenarnya formulasi sifat tabligh, amanah, sidik, ya, fatonah, itu sudah secara langsung menghindarkan seorang mukmin, seorang muslim dari pemikiran adanya atau kemungkinan terjadinya sesuatu hal yang berkaitan dengan kemaksumannya para nabi. Artinya kalau kita memahami betul mengenai apa itu tabligh, mulai dari definisinya dan kaitannya dengan seorang nabi, apa itu sifat amanah, ya, fungsinya apa dengan ajaran yang dibawa oleh seorang nabi, dan lain-lain sampai ke sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah, itu dengan sendirinya kita terhindar dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang yang berkaitan dengan kemaksuman para nabi. Kemaksuman itu sendiri ya, diartikan sebagai penjagaan Allah terhadap Nabi dari hal-hal yang merusak tujuan risalah. Tujuan risalah itu, datangnya risalah kepada seorang Nabi itu ditunjukkan kepada umat. Hari ini Nabi ini sebagai pengantar risalah, penghubung antara Allah dan manusia secara umum, umatnya secara umum, agar umatnya ini diberikan risalah. Ya. Sehingga dengan risalah ini manusia bisa menjalankan hidup dengan benar, yang sesuai dengan aturannya Allah itu sendiri. Maka jika si pembawa risalahnya ini terhindar atau terimplikasi sifat-sifat yang bertentangan dengan kemaksuman, atau misalkan seorang nabi itu tidak sidik, seorang nabi itu tidak amanah, tabligh, fatonah, maka secara tidak langsung risalah yang dibawanya pun harus dipertanyakan. Maka sangat penting sekali kita mempelajari Ismatul Anbiya ini. Dengan Ismatul Anbiya ini setidaknya kita terhindar dari banyaknya pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Apalagi sekarang di era digital ya, informasi itu bertubi-tubi datang ke kita. Informasinya datang bertubi-tubi ke kita, tetapi individunya itu sendiri tidak memiliki alat penyaring untuk mengolah informasi yang mereka dapat dari sosmed, misalkan dari Facebook, dari YouTube, dari Instagram, yang berkaitan dengan ilmu ini, yang berkaitan dengan ilmu akidah ini. Banyak sosmed-sosmed itu mengatakan bahwa kemarin ini kita sudah bahas, ada di antara salah satu kanal itu yang mengatakan bahwa fikih itu nanti akan tidak laku lagi, tidak dipakai lagi. Karena fikih itu adalah produk dari budaya. Ya, fikih sedang mana dulu ya budayanya. Karena fikih itu bisa dikatakan sebagai produk budaya jika dimaknai sebagai ya salah satu hasil ijtihad para imam. Cuma yang perlu diketahui, digarisbawahi, produk dari para a'imah itu selalu berkaitan dengan nusus yang qat'i, di mana nusus qat'i ini berkaitan dengan perintah yang wajib dijalani oleh seluruh manusia, di mana perintahnya itu bukan merupakan hasil ijtihad para manusia. Seperti contohnya sholat menghadap ke kiblat, kiblatnya adanya pernah peralihan dari Mekah ke Yerusalem, Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa kemudian pindah lagi, ya kan? Qad nara taqalluba fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardawha fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ya. Pindah dari awal
ke Masjidil Haram, pindah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa pindah lagi ke Masjidil Haram. Itu di antara perintah-perintah yang nasnya itu qat'i dan berkaitan dengan fikih. Jika fikih itu dimaknai sebagai hukum praktikal yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, masalahnya di dalam fikih itu sendiri tidak hanya berkaitan dengan hasil istihad, tetapi juga di dalam ilmu fikih itu mengandung perintah-perintah yang berasal dari nusus syariat yang qat'i, yang dimana implikasinya jika itu ditolak, artinya kita mengeneralkan fikih, kemudian seluruh fikihnya itu ditolak, nggak usah pakai fikih. Fikih itu hanya buatan manusia, produk budaya. Itu secara tidak langsung, ketika fikih digeneralkan, maka seluruh yang ada di dalam fikih itu sendiri kita nafikan. Ketika kita nafikan, maka secara tidak langsung kita menafikan apa yang dibawa oleh kanjeng Nabi, termasuk sholat, termasuk kewajiban zakat, termasuk kewajiban haji, kewajiban siam, dan lain-lain. Nah, ini terjadi dan dipahami jika si pembawa berita tersebut, artinya konten kreator tersebut, tidak memiliki ilmu-ilmu yang berkaitan terutama dengan ilmu akidah. Karena nanti ilmu akidah itu sendiri berkaitan secara tidak langsung dengan ilmu fikih. Ilmu fikih itu digarap dari nusus syariah. Nusus syariah itu sendiri diterima dari pembawa seorang nabi. Jika nusus syariahnya tidak diterima, secara tidak langsung kita tidak menerima nabi itu sendiri. Tetapi kok bisa-bisanya kita menamakan kelompok, nah, orang itu yang ada di dalam di konten-konten kreator itu, dia menamakan ini ajaran hakikat, ini ajaran makrifat, ini ajaran tasawuf. Tetapi tasawufnya itu terlepas dari syariat. Tidak ada yang seperti itu. Bahkan di dalam, saya sering sekali membahasnya, sering kita diskusikan ini secara konsisten, di mana tasawuf, laku hakikat, laku makrifat itu tidak pernah bertentangan dengan laku syariat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Qaidul Aqaid, di mana syariah itu ada sisi-sisi batiniahnya, yang dimana sisi-sisi yang terdalamnya itu seringkali tidak terjamah oleh masyarakat awam. Ya, sebenarnya ini sama dengan ilmu kalam. Ilmu kalam itu kan di Iljamul Awam itu, Iljamul Awam apa di kitabnya Imam Ghazali itu, ilmu kalam itu tidak dibolehkan untuk orang awam, khusus untuk orang-orang yang rasikhun saja, orang-orang yang cerdas saja, orang-orang yang mau mendalami ilmu ini dan memiliki kapasitas. Sama dengan sisi kemarifatan, sama dengan sisi hakikat, sama dengan sisi tasawuf, ya. Laku-laku ini sebenarnya tidak akan mungkin terjamah jika kita hanya berhenti pada ibadah-ibadah dari sisi zahir itu saja. Tetapi untuk dikatakan hakikat, makrifat, ya, dan tasawuf itu bertentangan dengan syariat, itu adalah omong kosong, itu adalah kedustaan yang sangat besar. Jadi jika ada seseorang yang masuk ke dalam dunia tasawuf terus dia menafikan ilmu fikih, itu secara tidak langsung dia meruntuhkan bangunan Islam itu sendiri. Karena setidaknya bangunan Islam itu terdiri dari 3 pilar. Yang pertama akidah, yang kedua fikih, yang ketiga tasawuf. Nah, ketiga laku ini, ketika itu semuanya dilakukan, apa bisa mengangkat seorang menjadi sampai ke derajat ihsan. Makanya sisi nanti dengan kita mempelajari Ismatul Anbiya itu sendiri, kita bisa mengetahui bahwa Nabi ini terjaga. Karena Nabi ini terjaga, dan apa yang dibawanya pun itu ikut terjaga. Artinya, jika 3 fondasi yang dibawa oleh kanjeng Nabi ini, dari sisi akidah, fikih, dan tasawuf, ya, yang kemudian kita kenal sekarang, itu ada salah satunya diingkari. Kebanyakan yang diingkari itu fikih. Ya. Berarti secara tidak langsung kita menafikan ajaran kanjeng Nabi Muhammad. Kita secara tidak langsung menyematkan adanya ketidakmaksuman dari sisi seorang nabi. Karena apa? Karena ada di antara ajaran-ajarannya kanjeng Nabi itu tidak relevan dengan zaman. Padahal sing arane nusus syariah itu berlaku ila yaumil akhir.
Jadi sangat penting sekali kita mempelajari nubuah ini, terutama dari aspek kemaksuman para nabi. Karena nanti kemaksuman para nabi itu dilihat dari pribadi seorang nabi itu sendiri, dan nanti kita bisa ngambil pelajaran. Implikasinya apa? Ya. Termasuk dari personnya seorang nabi dan kita sebagai umatnya. Kita misalkan kebanyakan ini kan tadi itu menolak adanya fikih, ya kan? Dia melakukan laku ruhani atau mungkin membicarakan tema-tema yang berkaitan dengan tema ruhani, tetapi kok nggak gelem sembahyang, sembahyangnya nggak gelem diatur, ya kan? Akidahnya bolong-bolong, si arah bolong-bolong itu ditakoni, si arah wujud itu apa? Itu nggak ngerti, ditakoni hujah, argumentasi mengenai sifat wujud Allah itu apa? Ngerti. Ini nggak usah ngerti. Karena apa? Karena implikasinya nanti besar kita mengikuti orang-orang yang seperti itu. Dan celakanya, kebanyakan orang-orang seperti itu memakai juga tasawuf, menggunakan idim-idim tasawuf, menggunakan bahasa-bahasa atau frasa-frasa yang ada dalam kitab tasawuf. Yang dimana para a'imah di dalam tasawuf itu sendiri pasti mengingkari perbuatan mereka. Nah ini semua karena terjadi, ya, terjadi karena mereka itu, ya salah satunya mungkin tidak mempelajari akidah. Ya. Bahwa sing arane nabi ku maksum. Artinya ajaran yang dibawa oleh mereka pun dijaga. Artinya dijaga itu ajaran ini akan relate sampai akhir zaman. Makanya tidak ada bahasa fikih itu nanti enggak sudah tidak harus digunakan. Bahaya itu seperti itu. Fikih tidak harus digunakan. Maksudnya piye? Wong rata-rata para a'imah di dalam torekoh itu sendiri adalah seorang yang faqih. Ya. Imam salah satu a'imah contoh di dalam masyayikh kita. Iku ono sing arane Imam Ja'far Shadiq. Beliau ini selain melakukan laku asketis juga beliau merupakan seorang imam mustahid. Artinya kau yang ingkari fikih, tetapi kamu menisbatkan dirimu ke dalam torekoh Naksabandiyah, sama saja kamu mengingkari adanya gurumu. Gurunya dedengkote ilmu fikih loh. Kamu menisbahkan diri kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tetapi kamu ingin hengkang dari laku fikih. Wong sing arane Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu salah satu pembesar Hanafilah. Kamu mengingkari fikih. Kamu menisbatkan kepada torekoh, misalkan Syadzuliyah. Torekoh Syadzuliyah itu rata-rata kali fikih kabeh. Yang terkenal di antara sebutan Imam Ibn Athaillah itu orang yang menguasai dua jalan. Jalan dari sisi laku fikih dengan laku tasawuf. Itu sebagaimana yang diceritakan oleh murid-murid beliau. Artinya ya, kita mempelajari banyak, terutama yang berkaitan dengan ilmu kalam, berkaitan dengan fikih, berkaitan dengan tasawuf. Artinya kita menjalani laku torekoh ini dengan ilmu, itu sama saja kita melakukan torekoh ini secara utuh. Karena torekoh itu tidak bisa berjalan sendiri tanpa kita mempelajari ilmu yang lain. Nafsir Quran PDW. Ya. Tidak akan mungkin Allah memberikan cobaan kepada hambanya di luar kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Padahal itu berkaitan bukan dengan cobaan, berkaitan dengan taklif. Itu banyak sekali. Ya, ini sosmed itu. Jadi ya salah satu asar fi hadis zaman. Fi hadis zaman ini yang mana? Nah, semoga ya dengan kita mempelajari banyak sisi kalamiah, kita terhindar dari berbagai macam syubhat yang berkaitan dengan akidah, dengan kita mempelajari banyak
ilmu-ilmu fikih, mendalami ilmu fikih, kita terhindar dari laku praktikal yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi. Dengan kita banyak mempelajari, mendalami literatur-literatur tasawuf, ya. Dengan itu juga semoga kita bisa membersamai guru-guru kita, membersamai masyayikh kita, membersamai mursyid kita. Jangan sampai kita keluar mengaku sebagai Syarif Naqsyabandiyah, membawa nama-nama guru kita, tetapi kita sendiri tidak mencerminkan laku Naqsyabandi. Orang itu tidak melihat kita, tidak melihat agama Islam itu dari formulasi agamanya, tidak melihat Islam itu secara idealnya, tidak. Bagaimana mahwa-mahwanya itu tidak. Mereka itu melihat Islam dari diri kita. Artinya sama dengan Naqsyabandiyah. Mereka tidak melihat Naqsyabandiyah itu dari literatur-literatur Naqsyabandiyah, tidak. Yang mereka lihat, kamu mengaku sebagai seorang Naqsyabandiyah, tetapi laku kok aneh ngono ya. Nggak podo karo para masyayikh. Nah, itu kamu sama saja menciderai nama Naqsyabandiyah itu sendiri. Ya. Jadi dengan kita ngaji-ngaji kayak gini, ini adalah upaya kita untuk membersamai para masyayikh, untuk selalu sam'an wa ta'atan, sehingga orang mengenal Naqsyabandiyah, mengenal guru-guru kita itu ya dengan adab kita yang bagus, dengan pemahaman kita yang sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Muqaddimatul muallif, ay hadhihi muqaddimatul muallif. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillahil muta'ali bi jalali ahadiyatihi. Segala puji bagi Allah al-muta'ali yang maha luhur. Bi jalali ahadiyatihi, dengan keagungan sifat ahadnya Allah. Allah maha agung dengan sifat ahadnya beliau. Diagungkan dari al-masyarihil khawatiri wal awham, dari proyeksi ide dan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Al-muqaddasi bikamali somatiyatihi an masabihil basairi wal afham, yang disucikan, yang maha suci dengan kesempurnaan sifat somadiyahnya dari penyerupaan-penyerupaan yang tertangkap oleh panca indera kita, dan juga penyerupaan-penyerupaan pemahaman kita. Ini penting banget ini. Jadi Allah iku agung. Agungnya iku mergane Allah iku esa. Dari keesaan Allah ini kita tidak akan mampu memahami Allah itu sendiri secara dzati, secara hakiki. Artinya cara ilmu mantik kita itu tidak akan pernah bisa mendefinisikan Allah secara hatam. Karena apa? Karena pemahaman kita juga akan pernah sampai. Karena hakikat Allah itu tidak terjamah oleh akal kita. Dan juga Allah adalah zat yang maha suci dengan kesempurnaan sifat somadiyahnya, di mana sifat somadiyahnya ini menghindarkan dari kesalahpahaman yang biasanya disebabkan oleh penglihatan. Carane mantik-mantik itu kan wong itu memahami secara doruri itu biasanya melalui apa? Melalui panca indera. Nanti nazorinya itu melalui akliyah, ya kan. Nah, ya Allah pun secara zatiyahnya itu tidak akan mungkin tertangkap oleh ilmu doruri dan ilmu nazori kita. Itu al-mutanazzah liwujubi huwiyatihi an musyakalatil a'radi wal ajsam. Dan Allah ini maha suci dari penyerupaan a'rad dan ajsamnya. Karena apa? Karena ya Allah itu Allah. Meskipun misalkan kayak a'rad itu ya apa bahasanya, a'rad itu sesuatu sing nempel ning jauhar, ya kan. Ya Allah itu orang yang sifatnya Allah itu tidak seperti itu, tidak. Meskipun misalkan secara bahasa itu sama. Misalkan Allah juga ini sifatul ilim. Kita juga punya sifatul ilim. Tetapi sifatul ilim kita dengan sifatul ilimnya Allah itu jelas berbeda.
gampangannya paling mudahnya untuk memahami sifatul ilminya Allah itu apa. Ilmu itu nanti dibagi menjadi dua. Ada ilmu qadim, ada ilmu hadis. Kenapa ilmu ini nanti dibagi menjadi dua? Karena dari faktanya itu sendiri. Manusia lahir berawal dari ketidaktahuan. Oh no, enggak. Manusia lahir terus langsung belajar matematika. Ya, ya kan. Artinya manusia itu pengetahuannya berawal dari ketidaktahuan. Nah ini berbeda dengan Allah. Karena Allah itu adalah zat yang di luar keadaan alam ini. Artinya hukum yang ada di alam semesta ini tidak berkaitan dengan Allah. Begitupun hukum mengenai sifatul ilim, di mana sesuatu yang ada di alam semesta ini bermula dari ketidaktahuan. Maka sifatul ilimnya Allah itu adalah sifat yang maha mengetahui, yang kodim, yang ada pada zatnya Allah, di mana dia tidak berawal dari ketidaktahuan. Jadi sifatul ilimnya itu ya dari definisi itu nanti beda. Meskipun sama-sama misalkan untuk sekedar memberikan pengetahuan kepada kita sebagai dari sisi makhluk ya, bahwa ya Allah itu ya tahu, tetapi tahunya itu seperti apa ya kita tidak mengetahui itu ya. Makanya nanti kalau di dalam ilmu-ilmu atau di dalam turas yang berkaitan dengan ilmu akidah ya, mahia sifatul ilim pasti didefinisikan itu dengan sifatun menggunakan kata nakirah. Itu menunjukkan apa? Sifat apa pendefinisian mengenai sifat itu tidak terjam sebenarnya orang. Akal itu hanya membahas secara resminya saja bahwa sifatul ilimnya Allah itu adalah kada wa kada. Al-mubarra bi'azamati ilahiyatihi an bawa'ithil iqdami wa suwarifil jami. Allah ini adalah yang maha luhur dari sesuatu yang berkaitan dengan kemakhlukan, baik dari sisi dia berkaitan dengan temporal, dengan waktu, dan berkaitan dengan penyerupaan bentuk-bentuk. Baik, jadi salah satu ciri suatu itu bisa disebut Tuhan, yaitu dia tidak bisa terikuti dengan dua hal ini, bahwa fil iqdam wa suwari fil ajam. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang ya, berpikir bahwa Allah itu berkaitan dengan waktu, ya, artinya terliputi di dalam waktu. Seorang-orang yang memiliki pemahaman sing salah. Implikasinya secara mantikiah itu nanti salah. Nah, contohnya ini, waktu itu apa? Waktu adalah sesuatu yang dilingkupi yang ada karena ruang. Terjadi karena ruang. Nanti kalau kita biasanya kita mengaitkan Allah dengan waktu ini secara tidak sadar, terutama dari sifatnya Allah itu sendiri, sifatul kalam misalkan. Nanti orang itu banyak mengatakan bahwa kalamullah ya, itu dimaknai sebagai mushaf. Akhirnya apa? Ada di antara kalangan kita. Ini bahkan terjadi di antara santri-santri NU itu sendiri. NU itu kan menisbahkan ya. Bahasim itu menisbahkan bahwa akidahnya Nahdlatul Ulama itu adalah akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Tetapi nanti di belakangan itu ada terjadi mispemahaman di mana ada beberapa teman-teman kita menganggap bahwa mushaf Quran itu adalah kalamullah. Iya, iya. Padahal sing arane mushaf iku benda. Ya. Mushaf lembaran-lembaran iku benda. Ya. Sing arane benda itu pasti berkaitan dengan waktu. Karena misalkan ya, mushaf Al-Qur'an itu yang bentuk-bentuk loh, ya bentuk ya buku, ya, lembaran lembaran itu sebelumnya zamannya Kanjeng Nabi ada nggak? Belum ada.
Bahkan di zamannya Kanjeng Nabi itu sendiri belum ada terkodifikasi menjadi salah satu bentuk ditulis di benda yang namanya kertas misalnya. Itu belum ada. Artinya mushaf itu yang berkaitan dengan waktu. Dia tidak ada pada suatu tempo dan baru ada pada tempo yang lain. Ya kan? Jika kita mengatakan bahwa mushaf Quran itu adalah kalamullah, sama saja kita mensifati Allah dengan berkaitan dengan waktu. Nah, Gusti Allah itu kenapa tidak boleh dinisbahkan, dipahami dengan pemahaman seperti itu? Ya karena fil waktunya, ya, waktu itu terjadi karena adanya ruang. Ya. Dan ruang itu artinya waktu itu pun berawal dari ketiadaan. Kalau Allah tahu sifat-sifatnya, ya, sifat-sifat yang berkaitan dengan Allah, kita pahami seperti pemahaman seperti itu. Sama saja kita melingkupi Allah, membatasi Allah dengan pembatasan waktu. Artinya Allah itu bukan zat yang bila awalin wal akhirin seperti itu. Karena apa? Karena ada satu sifatnya difahami berkaitan dengan waktu. Ini maksud dari al-mukarrah bi azamati ilahiyatihi an bawa isil ikdam. Begitu juga waswarifil ahjam dengan bentuk-bentuk ya. Batasan bentuk di Asy'ariyah itu tidak menafikan adanya sifatul yadfin, terutama ya Imam Imam Asy'ari. Tetapi kalau dikatakan, misalkan ditanyai, yadnya itu seperti apa? Nah itu tafsir berlaku. Ya wallahu a'lam bishawab. Tetapi kalau kita ingin mentakwil makna yad itu bisa bermakna kekuasaan. Yadullah fauqa ala apa? Yadullah fawqa aydihim. Yadullah fauqa aydihim. Kekuasaan Allah itu berada di atas segala kekuasaan apapun. Ya. Bisa ditanya. Artinya di dalam mazhab Asy'ariyah atau mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah ada yang namanya takwil. Ya. Takwil itu ya kita berusaha memahami Al-Quran, ya. Memahami teks-teks yang jika itu dipahami secara kontekstual bisa nantinya bertabrakan dengan ayat-ayat yang lain yang lebih yang merupakan apa yang tidak mutasyabihat. Kayak contoh yang di bawah iya. Ada lagi selain takwil satu lagi apa? Tafwid. Tafwid. Kita menyerahkan makna seutuhnya pada Allah. Jadi nek pengen tafwid, pencorone tafwid, ya iya dulu makna ya dia ojo dimaknani. Iya. Ojo diterjemahkan. Nah, ini salah satu usaha dari ahli sunnah wal jamaah agar tidak mensuarifkan apa Allah. Alladzi la yataghayyaru bi mururi tuhuri wa mururi syuhuri wal ahwal. Zat la yataghayyar yang tidak berubah. Bi mururi tuhuri dengan sebab pergantiannya waktu. Wa mururi syuhuri dan berlewatnya bulan-bulan wal aqwami dan tahun-tahun. Ini merupakan salah satu ya masih berkaitan dengan sifat keluhuran Allah ya. Di mana ya Allah itu tidak seperti makhluk ya. Awakmu itu kan kayak akeh waktunya ya. Saya pripot ya kan. Artinya waktu itu mempengaruhi hajammu, mempengaruhi bentukmu, mempengaruhi tubuhmu ya kan. Saya tua ana wong sing saya berpikir ono, saya bijaksana ono, saya dadi ono. Setiap orang ngono kuwi. Artinya waktu itu tidak mempengaruhi apapun pada Allah. Wala yauduhu in'amu sijalil khawaisi wal awami minal ihsani wal in'am. Dan pemberian Allah, ya. Pemberian nikmat Allah baik pada orang-orang yang khawas maupun yang awam berupa ihsan dan in'am itu tidak mengurangi apapun dalam zatiah Allah. Beda orang makhluk ya kan. Mai kadang ya padahal nih mai ning wong dua kadang ana gelone mai ju
Nah, lamanya 1.000 kita masih bisa 1.000. Nah, Allah tidak seperti itu. Ketika Allah memberikan apapun kepada makhluknya tidak ada sedikit pun kekurangan pada zat Allah. Berbeda dengan kita. Wassalatu ala Muhammadin. Semoga sholawat ta'zim selalu tercurahkan kepada Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam al-mab'uthi yang diutus ila kafatil anami kepada seluruh manusia. Wassalamu juga semoga salawat salam selalu tercurahkan kepada beliau wa ala alihi wa ashabihi a'immatul Islam juga kepada seluruh keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang merupakan menjadi imam bagi umat Islam secara keseluruhan. Ini adalah bagian pujian mukaddimah kitab. Karena dari mukaddimahnya saja kita sudah mengetahui bahwa kitab ini membahas ilmu kalam. Amma ba'du. Fahadhihi risalatun amilna fi nadhi an Rasulillahi wa anbiya'ihi alaihi wassalam. Risalah ini adalah risalah yang kita buat. Kita membuatnya untuk melakukan pembelaan terhadap Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi secara keseluruhan. Wadzabi pembelaan juga. An khulasati khalaqihi wa atqiyaihi wa ibanati ma atabihi ahlul khusu'i min ihalati dzunubi wal jaraimi alaihim. Pembelaan atas apa? Gunanya itu untuk menerangkan ya. Sesuatu yang berkaitan, sesuatu yang dibawa oleh ahlul khusu'. Ya, ahlul khusu' ini hasyawiyah. Orang-orang hasyawiyah itu adalah orang-orang yang menisbatkan sifat-sifat benda kepada atau sifat-sifat jisim kepada Allah. Ya, kayak contohnya Allah itu dua tangan, Allah itu kakinya itu menjuntai, ya, ke kolong-kolong langit. Nah, itu arahnya hasyawiyah. Ya. Nah, salah satu pendapat hasyawiyah itu sendiri mereka menisbatkan dosa-dosa ya, dan pelanggaran-pelanggaran kepada para nabi. Nah, artinya risalah ini ditulis oleh Al-Imam sebagai bantahan terhadap pendapatnya Ahlul Hasyawiyah yang menisbahkan dosa-dosa dan jaraim atas para nabi. Wa nisbatil fadaihi wal qubaihi ilaihim, dan penisbatan kelakuan-kelakuan yang buruk ya, dan jelek kepada mereka. Wa annahu zurun wa buhtanu, di mana semua apa yang mereka tuduhkan, apa yang mereka nisbahkan, ya, apa yang mereka lontarkan kepada para nabi itu merupakan satu zurun wa buhtanu, pemalsuan dan kedustaan yang besar. Wa hisbani atilun anil hujjati wal burhan, di mana argumentasi mereka itu atilun ya, anil hujjah wal burhan ya, di mana obaih wal fatoih itu merupakan sesuatu yang tidak mungkin ya, terjadi, bisa dilimpahkan kepada para nabi jika kita menggunakan hujjah dan burhan. Wa annahum yatajassa'una min ghairi syib'in, mereka itu membicarakan ya, para nabi ya, drememel ya, nyeriwis ya tajassa'una itu nyeriwis berkaitan dengan para nabi tetapi tanpa ilmu, tanpa dasar argumentasi yang kuat. Wa yatma'una fi ghairi matma'in, dan mereka itu menyangkakan apa saja yang ada pada diri nabi itu, tetapi persangkaannya itu tidak didasarkan dengan persangkaan yang kuat. Wa anna syubahatihim la taqwa ala maqawamatis sa'idil asad, di mana syubhat-syubhat mereka itu sebenarnya tidak akan pernah mampu untuk menandingi argumentasi yang kokoh. Ya. Tidak akan mampu untuk menghalau argumen jika dihadapkan dengan argumentasi yang kokoh. Wala tasammu 'alal manhajil asad, juga tidak akan bisa menandingi mereka itu jika dihadapkan pada metode yang kuat secara hujjah. Nah, mereka ini, kata Al-Imam Fakhrul Razi, termasuk ke dalam orang-orang yang
di-spill di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Perkataan-perkataan mereka itu selalu memuat keangkuhan, di mana setiap apa yang keluar dari mulut mereka, yang mereka katakan itu tidak lain yang keluar hanyalah kebohongan, kedustaan. Wallahu al-mahmudu ala ma afadu min taufiqin. Allah, zat yang maha terpuji, yang maha patut untuk dipuji. Karena atas apa yang Allah berikan kepada kita berupa taufik, ya, taufik, kekuatan untuk melanggar ketaatan. Wal masykur ala ma manaha min tahqiq wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Allah adalah pelindung kita dan sebaik-baiknya pelindung. Kita sudah selesai membahas muqaddimah dari mu'allif, muqaddimah dari Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dari muqaddimahnya saja sudah kental banget, syarat banget dengan pembahasan kalam sebenarnya. Kita nanti langsung masuk ke dalam fasal, di mana fasal ini ya nanti setelah fasal ini langsung ke pembahasan yang berkaitan dengan personnya Nabi itu sendiri. Fasal ini berkaitan dengan beberapa pendapat yang ada dalam firqah-firqah Islamiyah yang berkaitan dengan kemaksuman para nabi. Faslun ay hadza fasl fi syarh Faslun fi syarhil aqwali wal madzahibi fi hadhil mabahisi wal matalib. Ini adalah fasal yang menjelaskan mengenai pendapat-pendapat madhab-madhab yang berkaitan dengan pembahasan ini. I'lam, ketahuilah, annal ikhtilafa fi hadhil mas'alati waqi'un fi arba'ati mawadi'ah. Sesungguhnya perbedaan pendapat para firqah ini berlaku terjadi seputar 4 pembahasan. Al-awwal yang pertama, ma yata'allaqu bil i'tiqadiyah. Sesuatu yang berkaitan dengan pembahasan akidah. Wajtama'at al-ummah. Umat Islam secara keseluruhan ya, sebenarnya bersepakat ala annal anbiya'a ma'sumun. Bahwa sesungguhnya para nabi itu adalah maksum, terjaga dari Allah. Apa terjaga? Dijaga oleh Allah sehingga apa yang mereka bawa, risalah yang mereka bawa itu tidak mungkin berisi kebohongan, kedustaan. Ma'sumun 'alal kufri wal bid'ah. Ya. Artinya, apa yang dibawa oleh para nabi itu tidak mungkin bertentangan dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka. Artinya seorang nabi itu tidak mungkin mengatakan A menjadi B atau wal bid'ati, melakukan sesuatu yang dimana sesuatu itu tidak datang dari Allah. Illal fudailiyah, kecuali sempalan minal hawariji, di antara kelompok hawarij. Jadi ada di antara umat itu yang menganggap bahwa para nabi itu tidak maksum. Artinya tidak maksum itu kemungkinan terjadi kufuran dan kebid'ahan pada diri seorang nabi. Ini adalah salah satu sempalan di antara pendapat sempalannya kelompok hawarij. Fa innahum yujawizuna al-kufra 'alal anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Mereka itu membolehkan pada diri seorang nabi itu kekufuran. Ya. Ini aku lupa ya, nanti kita cari lagi kelompoknya itu siapa. Sebenarnya tokohnya ya, aku lupa ya. Tapi secara garis besar, mereka itu mengatakan pendapat Khawarij ya. Fudailiyah dari Khawarij ini mengatakan seorang nabi itu bisa melakukan dosa besar sebelum dia diangkat menjadi nabi. Wadzalika li'anna indahum yajuzuna sudura dzunubi anhum. Karena bagi mereka ya, itu dosa-dosa itu bisa muncul dari para nabi. Wa kullu dzambin fahuwa kufrun indahum. Tetapi mereka di samping memiliki pendapat seperti itu juga ada lagi pendapat lain, dan mereka itu mengatakan setiap dosa itu adalah suatu tindak kekufuran. Ini merupakan pendapat yang dipilih, pendapat yang ada di antara mereka. Fabihadzat thariq jawazu sudurul kufri indahum. Dengan alasan ini, ya, alasan bahwa setiap dosa adalah kekufuran dan mereka menganggap bahwa
Nabi itu ya bisa muncul dari dalamnya itu suatu kedosaan. Berarti secara tidak langsung implikasinya Nabi bisa dari kafir. Ya. Maka fabihada torik, kata Imam Fakhr, fabihada torik jawazu sudurul kufri indahum. Bagi ngarannya Khawarij ya, sempalan di dalam Khawarij, seorang Nabi itu bisa berpindah statusnya menjadi kafir. Warrafidu fa innahum yujawwazuna alaihim idharu kalimatil kufri ala sabili taqiyah. Nah, tetapi ada lagi di samping apa Khawarij di antara Syiah ya. Syiah Rafidhah itu mengatakan Nabi itu bisa saja kafir, tetapi kekafirannya itu bukan berdasarkan keimanan, akan tetapi untuk hifdzun nafas, untuk menjaga keselamatan jiwa, biar jiwanya itu terselamatkan ketika misalkan ditawan oleh musuh dan lain-lain ya. Jadi boleh seorang nabi menurut para Rafid ya, menurut para Syiah Rafidhah itu seorang nabi bisa saja mengatakan suatu tindakan atau perkataan kekafiran atau tindakan kekafiran, tetapi tindakan atau perkataannya itu tidak lahir dari keimanan, maka tetapi berdasarkan alasan untuk hifdun nafas. Nah, ini adalah kelompok yang pertama. Pembahasan yang pertama, pembahasan yang pertama itu setidaknya berkaitan dengan etikat, ya, di mana secara garis besar umat Islam bersepakat bahwa seluruh nabi itu terjaga dari kekufuran dan kebidahan, kecuali ada beberapa kelompok. Yang pertama adalah sempalan di antara Khawarij, ya. Mereka mengatakan bahwa nabi itu bisa melakukan suatu kekufuran. Ini sebenarnya tidak terang-terangan mereka mengatakan seperti itu, tetapi ini implikasi dari pendapat mereka yang lain, di mana mereka mengatakan bahwa dosa itu sama dengan kekufuran. Artinya kalau mereka mengatakan Nabi bisa melakukan dosa, sama saja Nabi bisa berstatus kufur. Tapi statusnya itu hanya berlaku ketika Nabi itu sebelum diangkat menjadi Nabi ada. Belum dapat wahyu. Ada yang seperti itu ada ini pendapat yang lain. Artinya pendapat yang beda dari itu. Artinya pendapat sebenarnya kalau pendapat yang Nabi itu bisa melakukan kekufuran sebelum kenabian itu adalah pendapat secara terang-terangan mereka. Ini pendapat Nabi bisa menjadi kufur itu implikasi dari pendapat yang lain. Implikasi dari pendapat di mana Khawarij mengatakan Nabi itu bisa berlaku dosa, tetapi bukan dosa besar ya. Nah, yang tadi, yang Nabi melakukan kekufuran itu syaratnya itu dosa besar sebelum kenabian itu dosa besar. Tetapi ada lagi Khawarij ini mengeneralisir, artinya setiap dosa implikasinya kafir. Nah, berarti nanti dari pendapat ini dan mereka juga berpendapat bahwa Nabi itu bisa melakukan dosa, mau itu dosa kecil atau dosa besar, berarti sama saja seorang nabi bisa berlaku kafir. Nah, pendapat ini nanti bedanya dengan Rawafid. Kalau Rawafid itu, kalau Khawarij ini ya, laku kekafiran yang dilakukan oleh seorang nabi berdasarkan keimanan atau amalan yang tidak berkaitan dengan hifdzun nafas. Contohnya Ya artinya karena Khawarij mengatakan dosa itu adalah kekufuran, ya, maka jika ada salah sebagian atau misalkan sesuatu yang terjadi pada diri seorang nabi yang merupakan dianggap sebagai suatu kesalahan, ya, maka nabi itu juga kufur karena kesalahan itu. Kayak contohnya Nabi Adam memakan buah kuldi, ya kan, itu kan di kebanyakan umum menganggap itu adalah suatu kesalahan, padahal dia tidak seperti itu. Kalau kita pakai manhaj ahli sunnah wal jamaah, nanti lain itu, nanti pembahasannya ada di depan. Nah, Khawarij mengatakan kekufurannya para nabi itu berasal dari keimanan. Berbeda dengan Rawafid. Kalau Rawafid, kekufuran para nabi tidak berasal dari keimanan, akan tetapi lebih kepada penjagaan jiwa mereka agar risalah itu tidak terhenti. Artinya tugas pengembangan risalah untuk menyampaikan risalah kepada umat itu tidak berhenti, ya. Jadi takiyah itu salah satu fungsinya ya untuk hifdzun nafas. Nah, jadi setidaknya masalah yang pertama di Iqtiqadiyah itu firqah Islam itu terbagi menjadi tiga. Umumnya bahwa berpendapat bahwa Nabi itu semuanya maksum, artinya terhindar dari kekufuran dan kebid'ahan.
Ada lagi yang mengatakan pendapat yang kedua di antara firqah Islamnya ini, ya, Nabi seorang nabi bisa berlaku kafir atau bid'ah, ya kan? Tetapi pendapat ini lahir dari keimanannya. Ada lagi, nabi juga bisa, ada yang berpendapat bahwa nabi juga bisa berlaku kafir, ya. Ini adalah pendapat Rafid, ya. Rafid itu dari Syiah, ya. Syi'i, kamu Syi'i. Tetapi kekafirannya para nabi ini tidak lahir dari keimanan, akan tetapi lebih kepada takiyah, ya, untuk menjaga jiwa mereka agar mereka itu tetap hidup. Selama mereka tetap hidup berisalah, tetap tersampaikan kepada umat. Nek, Itu nek beda. orang maksudnya nek nabi itu maksudnya bisa kafir atau bisa bid'ah terus dari keyakinan dia berasal dari keiman berarti nabi itu nabi kan belum diangkat dia kan belum diangkat jadi rasul lah dia jangan jadi nabi terus dia melakukan dosa Hmm. tapi dia yakin bahwasanya dosa itu berasal dari keimanan nah Hmm. berarti apa namanya memang meyakini bahwasanya memang nah kembalinya pada pembahasan kudro berarti nanti di situ ada maksudnya Allah itu sudah menetapkan bahwasanya nabi pun melakukan maksiat gitu ya. Ini merupakan pendapat Khawarij, Oh, ingat, ada sih ya, iya. bukan pendapat ahli sunnah Tapi wal jamaah. Quaris membahas itu enggak? Kudro seperti itu enggak? Enggak, Enggak. enggak. Pemahaman kudro di dalam Khawarij itu beda dengan ahli sunnah wal jamaah. Pantas Ya. berarti ya maksudnya yang ya wajar mereka bisa Hmm. membahas seperti ini ya. Ingat ya, jadi di dalam Khawarij juga itu banyak perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan Nabi itu bisa berlaku apa bisa melakukan dosa besar, Ya. tetapi sebelum kenabian. Ini salah satu sempalan. Tetapi ada pendapat yang menjadi pendapat mayoritas umum Khawarij, di mana mereka berpendapat pertama itu tadi lebih Hmm. Nabi bisa melakukan dosa, tetapi tidak melakukan dosa besar. Tetapi pendapat mereka yang lain, dosa itu sama dengan kekafiran, sama saja. Berarti implikasi dari adanya dua pendapat ini, ya, bisa terjadi laku kekafiran, status kekafiran dinisbahkan pada seorang nabi. الثاني ما يتعلق بجميع الشرائع والأحكام من الله تعالى والله أعلم بالصواب. Insyaallah kita akan membahas permasalahan yang kedua di besok ya. Besok kita insya Allah mulai lebih awal di jam 10 malam. Ya, ini tadi agak telat karena hujan ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, berarti Kawaris